suatu tempat yang jauh, dan jauh dari bumi ataupun galaksi, bermiliaran tahun dan bintang demi bintang, dan cahaya demi cahaya, suatu tempat di mana ada kota, penduduk yang sama dengan kita. Itulah multiverse, suatu kumpulan alam semesta yang lain, yang sekilas punya kehidupan yang sama, tapi berbeda. Jadi, selamat datang kembali di YouTube channel gua, PR Alidain. Di sini kita bisa berkreasi atau membuat dan menciptakan yang dimana hanya untuk seru-seruan saja. And finally, gua telah selesai nih buat berbagai macam varian alternatif daripada dunia Boboiboy dalam multiverse. Dan sebelum gua mulai bahas fanartnya, let me tell you all something. Yang dimana ini hanyalah cerita fandom daripada gua, gak bermasuk yang jauh atau bedanya cerita daripada Monster Studio. Sebelum masuk ke fanart, gua mau cerita sedikit tentang Boboiboy fanart gua yang satu ini, yang dimana menceritakan seorang anak muda yang pada dasarnya gua ambil dari eranya fase remaja dalam Boboiboy Galaxy. Bukan yang bocah atau anak kecil. Hidup seorang anak muda bernama Boboiboy yang hidup atau tinggal di kota hilir, yang terinspirasi dari film Mekamato, karena disitulah ia lahir. Dan juga dalam universe kedua atau yang pertama ini, Boboiboy dari dunia atau alam semesta ini, yang dimana ia memiliki kekuatan elemen yang bukan dari alat, tapi yang the chosen one atau yang terpilih, menjadi beban besar atau takdir baru dalam hidupnya. Dengan sifatnya yang kian lama berubah drastis dari yang dikit polos dan sedikit naif, menjadikan Boboiboy jadi lebih dewasa. Bersama teman-temannya, Boboiboy yang ada di kota hilir dengan lawan musuh yang antar dimensi atau antar kota, bukan dari luar angkasa. Sebab ini latarnya stay on earth dari tiap alam semesta Boboiboy yang lain, yang menghubungkan antara dunia yang sama tapi berbeda. Oke, jadi kita langsung saja untuk bahas fanart yang satu ini. Di elemen yang pertama yang dimiliki Boboiboy dari dunia ini, di saat ia terpilih jadi The Chosen One, ada Boboiboy gelap. Darkness doesn't mean being evil. Yang dimana kekuatan kegelapan selalu dikaitkan dengan yang jahat. Tapi sebaliknya dari dalam dunia ini, dan juga ada risiko yang perlu dihadapi. Boboiboy gelap, jika terlalu lama banget dipakai, maka perlahan akan menguasai Boboiboy itu sendiri. Dia juga yang paling terkuat atau yang OP, memiliki sifat yang lebih dewasa, positive thinking, sedikit dingin dan misterius, dan juga kemampuan kekuatannya yang bisa mengendalikan satu materi kegelapan dan juga bisa berlari atau bahkan berpindah-pindah tempat, serta juga punya kemampuan Dark Sense yang bisa mengetahui atau merasakan sesuatu atau bahaya yang akan terjadi. Yang kedua, setelah Boboiboy gelap, di saat ia terpilih jadi The Chosen One, ada Boboiboy bayang. He was not touched by anything. Yang dimana kekuatan bayang yang satu ini selalu ada di sisi kegelapan. Maksudnya Boboiboy bayang yang satu ini, dia begitu dekat dengan Boboiboy gelap. Bahkan juga ada satu musibah saja, Boboiboy bayang dengan Boboiboy gelap selalu punya hubungan yang dekat, hingga always teamwork. Atau juga jika ada masalah sekalipun, Boboiboy bayang juga punya sifat yang tenang, lebih dewasa dan juga dingin. Dia juga punya kemampuan kekuatannya yang tidak bisa tembus dari serangan lawan musuh. Tapi kemampuan tersebut hanya berlaku di siang saja. Dan juga kemampuan siluman daripada Boboiboy bayang, serta juga kemampuan mengendalikan bayang-bayang di sekitarnya sebagai serangan. Yang ketiga, setelah Boboiboy bayang, di saat ia terpilih jadi yang terpilih, ada Boboiboy awan. Flying is my fighting style.
Itulah cara Popopoy awan ketika sedang dalam bertarung dalam medan tempur. Dan juga Popopoy awan yang satu ini juga yang memiliki rasa humor sedikit daripada elemen yang lainnya. Dan juga ciri khas sifatnya tetaplah Popopoy itu sendiri. Di saat ia menerima kekuatan yang terpilih, yang awal tadi saya ceritain bahwa sifat Popopoy berubah drastis menjadi lebih dewasa. Dan adalah sedikit humor dari sisi Popopoy awan yang satu ini. Dan untuk kemampuan kekuatannya, Popopoy awan tidak hanya bermodal mengendalikan awan untuk serangan, tapi juga seorang atmokinesis, pengendalian cuaca yang masih terhubung dengan elemen awan, mau badai, awan hujan, atau petir. Yang keempat, setelah Popopoy awan di saat ia terpilih jadi yang terpilih, ada Popopoy batu. A sense of protection and love. Memiliki sifat pelindung dan kasih yang tinggi layaknya seorang kakak atau saudara. Jika ada saudara atau teman yang tersakiti atau dilukai, Popopoy batu entar akan bersikap tegas dan dikit galak. Dan juga ia punya aura atau vibes yang kuat dan defensif. Karena elemen batu yang membuat Popopoy batu jadi memiliki sifat yang bijak, tegas, dan juga protektor, menambah Popopoy batu jauh lebih kuat dan berkembang. Bahkan juga kemampuan kekuatannya yang membuat tubuh Popopoy kuat dan kebal dari serangan benda apapun. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan dari elemen yang satu ini, yang dimana untuk kemampuan kekuatan elemen batu tidak bisa dipakai cukup lama karena damage-nya yang bisa ngehancurin apa saja, serta juga hampir saja menyaingi kehebatan overpower-nya dari Popopoy gelap. Di elemen yang kelima, setelah Popopoy batu, di saat ia terpilih jadi yang terpilih, ada Popopoy neon. Full of fighting styles and ways. Itulah cara Popopoy neon ketika sedang dalam bertarung dalam medan tempur. Siapa sangka akan adanya Popopoy yang punya cara dalam bertarungnya yang luar biasa satu ini. Plus juga kelincahan, kefleksibilitasnya belum pernah ada kan dalam sejarah Popopoy. Dialah Popopoy neon dengan sifatnya lebih serius dari yang lain. Tenang, kepintaran, IQ-nya, kecekatan, dan juga tangkas. Kayaknya butuh musuh yang sepadan dengannya deh, atau bahkan lebih dari itu. Tapi ada satu kelemahan terbesar dari elemen yang satu ini, yaitu dia selalu memikirkan orang lain daripadanya. Dan juga kemampuan kekuatannya, ia selalu bertarung dengan tangan kosong sebelum nunggu waktu timing yang hard atau sulit untuk menggunakan kekuatan neon light-nya. Dan juga memiliki refleks cepat menghindari secepat peluru dan juga pengalamannya. Di elemen yang keenam, setelah Popopoy neon, di saat ia terpilih jadi yang terpilih, ada Popopoy animal. Claws are my specialty. Dan Popopoy yang satu ini ialah yang paling menarik dari yang lain, yang dimana elemen yang satu ini secara teori gua merupakan reference dan terinspirasi dari Wolverine, lebih mengenalikan cakarnya untuk melawan Natural Iron Claw Nails namanya. Untuk personality masih sama, mengambil ciri khas sifatnya yang asli yang lebih dewasa karena saat ia terpilih menjadi The Chosen One. Dan juga kemampuan kekuatan yang lebih barbar, gerakan cara bertarung yang lainnya meniru gaya hewan seperti harimau atau yang lainnya. Dan juga selalu yakin dan percaya diri dengan kekuatannya, serta juga punya insting hewan yang bisa mengetahui arah lawan serangan sebelum terjadi. Dan yang terakhir dari dunia Popopoy yang satu ini, di saat ia terpilih jadi The Chosen One, ada Popopoy bunyi. Setting long and short distances. Merupakan cara yang selalu dilakukan oleh Popopoy bunyi yang satu ini. Uniknya Popopoy ini memiliki kekuatan yang hebat dan mematikan. Akan tetapi di tahap ini, Popopoy bunyi gak pernah sekali menggunakan tenaga yang kuat banget. Jadi ya biar gak terlalu overpower, jadinya adalah kelemahannya. Begitu juga dengan sifatnya yang tenang, lebih dewasa, dan juga orangnya yang analisis. Begitu juga dengan kemampuan kekuatannya yang bisa mengendalikan gelombang bunyi dari frekuensi rendah ke tinggi, dan juga kemampuan getaran suara yang dapat menghancurkan objek benda padat
serta juga kekuatan suara yang tak terlihat membuat Bobo Boy bunyi menjadi sosok assassin atau bahkan ninja. Kuasa Elemental. Bobo Boy. Dikarenakan ini masih part yang pertama, mungkin kayaknya bakal ada part yang kedua atau seterusnya. Jadi bagaimana nih? Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan kita akan bertemu lagi di next video yang akan datang. Wow.